Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana warga negaranya memiliki hak yang sama. Nah, apakah demokrasi Pancasila memiliki hak yang sama untuk warga negaranya? Kita akan bahas di video ini. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalan dulu, nama saya Huri Rifki dari mahasiswi UPI, dan di sebelah saya sudah ada narasumbernya untuk hari ini. Ada Ibu Dede Hasana selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan khususnya kelas 11 ya Bu ya. Iya betul. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentu saja pelajaran PKN ya, mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, Bu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih Bu mengenai demokrasi Pancasila, kita tahu dulu nih untuk arti dari demokrasi itu sendiri apa ya Bu? Kalau arti demokrasi ya, kalau kita mengacuan kepada seorang pakar, seorang tokoh negara juga, dan itu adalah tokoh negara dari negara adidaya ya, Amerika Serikat, yang bernama Abraham Lincoln, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan, kalau di bahasa Indonesia kan ya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi emang demokrasi itu rakyat tuh sebenarnya paling atas Bu ya? Rakyat tuh punya kekuasaan paling tinggi nggak sih Bu? Iya betul, karena di situ ada kedaulatan rakyat ya. Jadi kedaulatan itu kan definisinya, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Nah, dalam negara kita itu menganut sistem pemerintahan demokrasi, artinya rakyatlah yang berkuasa atau rakyat di atas segalanya. Nah, terus Bu, kalau demokrasi itu ada macam-macamnya nggak Bu? Macam-macam demokrasi tentu saja ya ada ya. Ketika kita lihat di Indonesia aja, dulu kita pernah menggunakan demokrasi liberal, kemudian demokrasi Pancasila, dan sampai sekarang menjadi demokrasi Pancasila karena itu sudah dianggap cocok dengan karakter bangsa ataupun rakyat Indonesia ini. Gitu ya. Nah, untuk demokrasinya ada manfaatnya nggak Bu bagi kehidupan kita? Itu sangat bermanfaat ya, karena dalam kehidupan kita itu apapun yang kita lakukan itu ada hal-hal yang sifatnya bebas ya. Nah, bebas itu tentu saja di negara kita itu tidak bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebasnya itu bertanggung jawab, harus berorientasi kepada nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Makanya disebut demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Jadi memang demokrasi Pancasila itu memang udah jadi ciri khas Bu ya? Betul. Sebagai karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, tadi kan udah dibahas secara generalnya ya tentang apa itu demokrasi, macamnya ada apa aja. Nah, tadi kan ada membahas demokrasi liberal nih Bu. Nah, kalau kayak gitu bedanya sama Pancasila itu apa ya Bu? Perbedaan demokrasi liberal ya dengan demokrasi Pancasila tentu saja ada sih bedanya, ada juga persamaannya ya. Nah, kalau ditanya bedanya, kita berikan aja contoh negara yang menganut demokrasi liberal ya. Itu contohnya negara Amerika atau negara-negara yang ada di kawasan Eropa ya. Nah, di sana demokrasi dilakukannya itu secara bebas, sebebas-bebasnya, bahkan berorientasi kepada HAM-nya ya. Jadi HAM di sana adalah bebas tanpa batas begitu. Nah, kalau di kita tidak, jadi di negara kita itu demokrasi itu atau liberal di situ adalah kebebasan, ada sih kebebasan, cuma dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau kita misalkan siswa boleh bebas bicara di kelas, boleh, tapi sesuai dengan aturan. Karena ada temannya untuk diberikan juga sama haknya dengan dia gitu. Jadi harus ada attitude-nya ya. Harus ada norma di situ, ada norma hukum, ada norma etika kan, norma kesusilaan, norma adat, dan norma kebiasaan. Gitu. Jadi untuk siswa itu sebenarnya nggak perlu takut Bu ya untuk mengungkapkan pendapatnya, mau berdiskusi sama teman ataupun guru pun nggak ada yang menghalangi Bu ya. Tidak boleh, karena bebas ya, karena kita sekali lagi negara demokrasi, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Siswa siapa?
kan siswa juga rakyat. Iya, betul. Jadi untuk anak-anak nanti untuk di kelas Bu ya, jangan sampai takut untuk mengungkapkan pendapatnya, harus lebih aktif Bu ya kalau di dalam kelas supaya kita bisa melaksanakan demokrasinya secara langsung gitu ya. Bisa kita pelajari juga di kelas. Mengenai demokrasi Pancasila Ibu, kan berarti kita tuh memang setelah merdeka tuh langsung masuk ke demokrasi Pancasila dulu Ibu, ataukah ada perubahan-perubahan sebelumnya Bu? Setelah merdeka ya, berarti ini tinjau dari historisnya ya, demokrasi Pancasila itu kapan sih diberlakukan di negara kita ya. Tepat kalau kita melihat dari sisi waktunya itu tuh ada istilah Pancasila itu pada tanggal 1 Juni ya 1945, sehingga waktu itu Bung Karno, Muhammad Hatta dan Insinyur Supomo ya itu sudah berkonsensus 3 orang tokoh yang mencantumkan isi daripada Pancasila itu sendiri ya. Maka ditetapkan 1 Juni itu sebagai hari lahirnya istilah Pancasila. Namun nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sebenarnya jauh lebih lama daripada 1 Juni 1945 ya. Bisa ke belakang ke Orde Lama misalnya. Bahkan dari Orde Lama pun bisa ke belakang lagi. Pada masa zaman animisme misalnya, dinamisme, masa zaman rakyat kita tuh berorientasi kepada kepercayaan gitu ya, kepada benda-benda kayak gitu, itu sudah ada nilai-nilai Pancasila sebenarnya ya. Kita lihat di kerajaan-kerajaan Sriwijaya misalnya, Majapahit ataupun kerajaan lain, di situ ada nilai-nilai Pancasila yang sifatnya bisa dimasukkan ke dalam Pancasila sekarang, misalnya gotong royong ya sangat kental di situ, kemudian kekeluargaan, kemudian mereka membangun sistem kerajaan yang monarkinya itu dari awal. Jadi infrastruktur ataupun suprastrukturnya dibuat secara bergotong royong, tidak memerlukan bantuan dari negara lain begitu. Memang Pancasila tuh udah jadi dari awal udah jadi Pancasila tuh menunjukkan karakteristik banget tuh ya, menunjukkan karakter ataupun jati diri atau kepribadian bangsa kita. Nah, untuk demokrasi sendiri itu seberapa penting Bu demokrasi dalam kehidupan kita ini Bu? Sangat penting ya, kalau menurut saya itu demokrasi itu sangat penting ya, apalagi sekarang zaman globalisasi ya, kita orientasinya kepada global mendunia, itu dimana semua orang, semua manusia itu tuh berhak untuk berbicara misalnya, tetapi tentu saja berbicaranya itu sesuai dengan parameternya begitu, tidak sebebas-bebasnya berbicara, karena kalau sebebas-bebasnya juga itu melanggar begitu, semacam itu ya. Gitu. Jadi untuk menunjukkan sikap demokratis kita nih Bu, biasanya hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan gitu selain kayak pemilihan umum? Jadi kalau di lingkungan masyarakat dan sekolahnya itu gimana Bu contohnya Bu? Selain dari pemilihan umum ya, contoh demokrasi, kita lihat saja ketika kalau di masyarakat itu kan banyak sekarang tuh masyarakat yang mengkritisi ya, mengkritisi daripada kebijakan-kebijakan baik itu pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat. Nah itu biasanya diapresiasikan atau diaktualisasikan dalam sebuah action ya, misalnya ini ya demonstrasi ya. Nah biasanya demonstrasinya itu ada kalanya melanggar norma ya. Norma apa? Norma hukum misalnya, karena mereka berdemonstrasi itu melakukan semacam anarkis ya, ataupun merusak ya, ataupun melanggar ketertiban umum gitu ya, semacam itu. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa demokrasi itu tidak demikian. Kalaupun mereka mengkritisi pemerintahan boleh, itu bagus, itu welcome, tetapi harus sesuai dengan jalurnya gitu ya. Kalau mereka mau mendemonstrasi, maka sebelumnya itu lapor dong ke pihak kepolisian misalnya, ataupun aparat setempat yang notabene punya kapasitas dalam hal tersebut. Iya, jadi biar sama-sama melindungi Bu ya, yang berdemonstrasi dapat demo dengan aman, terus juga tidak melakukan anarkis Bu ya, kayak kegiatan-kegiatan merusak fasilitas tuh jangan sampai itu bukan demokrasi yang bagus, bukan demokrasi Pancasila kalau begitu, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Betul sekali. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai segala sesuatu tentang demokrasi Pancasila nih Bu ya. Sudah membahas mengenai dari
arti Pancasila, arti demokrasi sendiri, terus juga udah ada macam-macamnya. Terus kemudian ada pun juga manfaat demokrasi gitu yang sangat penting bagi kita karena kita juga menganut demokrasi Pancasila. Sudah tahu tentang perilaku apa aja yang dapat kita lakukan gitu. Pembahasan kali ini cuma membahas mencakup mengenai satu bab ya tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Nah, dalam video ini semoga dapat bermanfaat bagi siswanya. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan dulu ke siswanya setelah menonton video ini, bagaimana Bu? Iya ya, boleh ya. Kalau misalnya ini kebetulan ya Bapak kita ini sekali lagi demokrasinya demokrasi Pancasila. Bagi kalian level SMP, SMA juga itu mari kita berdemokrasi dengan sehat begitu ya. Bukan tidak boleh untuk mengkritisi misalnya di kelas mendapatkan bulian dari teman lantas misalnya melabrak si teman tersebut, tidak boleh gitu ya. Mari kita berdemokrasi dengan baik, misalnya bisa dilaporkan kepada yang pihak yang berwenang ya, atau bisa diskusi ataupun apa salahnya saling memaafkan ya, sehingga di situ timbul yang namanya demokrasi itu adalah bebas tetapi terbatas itu ya, semacam itu. Kemudian satu lagi untuk para mahasiswa ya, misalnya ya anak sekolah atau SMA juga nanti kan kalian bisa ke perguruan tinggi ya. Biasanya itu anak mahasiswa itu pada kritis ya untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Nah, saya harap saya berpesan supaya lakukan itu karena itu adalah makna daripada demokratis ya. Jadi silakan dilakukan tetapi sesuai dengan prosedur ataupun parameter yang berlaku di negara kita ya, semacam itu. Jadi itu saja pesannya. Ya, jadi untuk para siswa, jadi jangan sampai takut untuk melakukan kegiatan demokrasi gitu ya, karena di dalamnya juga sebagai salah satu bentuk kita peduli terhadap negara kita Bu ya, kalau seperti itu. Nah, semoga materi pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sekian dari saya dan Ibu Dede, semoga kalian dapat memahaminya.